Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Indadari Mindrayanti, mantan istri komedian Sesar Putra Aditya. Kabarnya, sudah 1 tahun wanita yang getol menekuni jalan dakwah ini bertubi-tubi mengalami kejadian aneh alias di luar nalar. Berawal dari mimpi buruk yang dialaminya, kejadian demi kejadian aneh seolah terus berulang hingga puncaknya ia pernah mengalami penyakit aneh saat tengah melakoni kegiatan amal di sesi dakwah kelilingnya. Kala itu ia tak percaya, bagaimana mungkin tiba-tiba dari mulutnya keluar cairan sejenis darah. Benarkah penyakit aneh ini sejenis serangan mistis? Bagaimana Indadari memulihkan penyakit aneh yang menimpanya? Setahun inilah, hampir setahun ini. Jadi, dan itu terjadi hanya kalau aku lagi ngisi sharing, lagi dakwah, atau kalau lagi distribusi sedekah gitu kan. Aku ada yayasan ya, Project Akhirat di Clover Foundation. Jadi terjadinya pas hal itu juga, dan itu kan menjadi aneh ya buat aku. Kenapa kalau aku yang lain-lain kok si darah dari mulut ini nggak keluar, tapi kalau setiap aku dakwah atau setiap aku distribusi sedekah di Project Akhirat kok keluar darahnya gitu. Terus akhirnya aku coba terapi ruqyah, terapi Al-Quran dengan ruqyah syariah gitu, dan ya reaksi memang ada gangguan jin ternyata. Kan kalau enggak sih kan cuma dibacain Al-Quran ya, ruqyah itu kan cuma dibacain ayat-ayat Quran, ayat-ayat untuk mengeluarkan jin dalam tubuh. Aku reaksi, jadi oh iya benar ini ada gangguan jin. Meski telah menjalani ruqyah, serangan mistis yang dialami mantan istri Lucky Hakim ini tak lantas mereda. Kejadian aneh dan menyeramkan di luar nalar lagi-lagi kembali menerpanya. Meski serangan di luar nalar bertubi menghujam, tak lantas menyurutkan niatnya untuk tetap berdakwah. Ya, ibu 2 anak ini percaya kekuatan Tuhan akan mampu mengalahkan gangguan mistis yang dialaminya. Jadi ada kayaknya ada nggak beres nih, terus ditambah lagi dengan banyak hal-hal yang kayak mulai ada binatang-binatang aneh gitu di rumah gitu ya, cicak-cicak gosong, terus lintah kelabang, dan tempatnya sama, jamnya sama, pokoknya semuanya serba sama gitu. Maksudnya maghrib nanti mau harinya juga waktu itu Selasa terus, tapi dijalanin aja gitu. Itu kan cara-cara setan untuk menggagalkan kita untuk berbuat baik, beramal soleh gitu kan. Dan aku sih ya hadepin aja lah gitu. Apa yang mereka berusaha untuk kalahkan, ya aku berusaha berjuang di situ dengan cara yang Allah ridhoi gitu. Beberapa tahun silam saat masih mengayuh bahtera rumah tangga dengan Sesar Aditya, hijaber sejati ini juga sempat divonis menderita penyakit kulit langka, yakni psoriasis. Psoriasis adalah sebuah kondisi autoimun kronis yang menyebabkan penumpukan sel-sel kulit, kondisi yang menyebabkan penskalaan pada permukaan kulit. Bahkan demi bisa sembuh dari penyakit yang sudah lama diidapnya, Indadari sempat menjalani pengobatan di benua biru Eropa, tepatnya di kota Paris, Prancis. Tapi alhamdulillah makin sini makin ya udahlah, berarti Allah kasih kesempatan untuk bisa bermunajat sepanjang malam karena aku nggak tidur gitu kan. Dan ya terus aja berjuang lah. Jika Indadari tengah berjuang memulihkan penyakit aneh beraroma mistis, di tempat berbeda, Jessica Iskandar yang juga menderita penyakit kronis akhirnya meluapkan isi hatinya kepada psikolog Poppy Amalia. Di hadapan Poppy, tangis Jedar pecah tatkala menuturkan bagaimana letihnya ia berjuang melawan sakit pun meraih impian asmaranya. Yang paling aku takutin kalau aku nggak bisa bangun dari tempat tidur, jadi sedih deh aku. Beban Jedar seolah begitu berat lantaran banyak permasalahan yang tengah dihadapinya. Terlebih perihal kabar pernikahannya dengan Richard Kyle yang terancam gagal setelah sang kakak Erik Iskandar memposting sindiran tentang parasit yang diduga ditujukan kepada Richard. Lantas, benarkah penyakit tiroid yang diderita Jedar lantaran ia memendam rasa kecewa terhadap Richard? Benarkah Jedar akan tetap melanjutkan rencana pernikahannya dengan Richard?
membawa dampak terhadap emosi kamu nggak? 3 bulan berarti 3 bulan sebelumnya itu karena pending untuk pernikahan. Iya, Apakah menurut kamu itu ada dampaknya terhadap penyakit sekarang? bisa jadi. Bisa jadi. Iya, Perasaan kamu apa pada saat kapan? pending pernikahan? Waktu itu, aduh sedih banget. Saya Sedih, sedih apa ya? kecewa, Kecewa. stres. Soalnya kan mungkin udah disiapinnya setahun gitu kan, terus kayak harus dibatalin kan, nyes juga gitu. Ya, itu yang kamu rasain. Nah, kamu pada saat kamu punya perasaan kayak gitu, kamu lakukannya apa? Apakah kamu mengungkapkan atau kamu memendam? Memendam kayaknya ya. Memendam. Iya. Nah, kamu memendam sendiri Tapi karena diomongin juga sih sebenarnya. apa? 50-50 lah. Aku kan soalnya aku tuh nggak pernah meluapkan kayak misalnya Kesel. kalau di syutingan tuh ada karakter yang dikit-dikit marah terus bisa kayak wah gitu. Aku nggak gitu. Nah, itu Kan dia, berarti kamu lebih menahan sendiri ya? Nggak ngungkapin. Ya menahan sendiri bersama orang-orang terdekat. Di tengah senyum bahagianya, Jedar seolah menyembunyikan rasa sakit di dalam hatinya, terlebih terhadap putra sematawayangnya, El Bara. Jedar bahkan tak kuasa menahan air mata saat dirinya dilanda rasa takut jika ia tak bisa menemani El saat putranya itu tumbuh dewasa. Kalau misalnya aku nggak bisa lihat anak aku besar, terus nggak bisa lihat dia jadi orang yang sukses, itu Yang kamu paling takutin itu? Kamu nggak bisa ngelihat itu? takutnya. Iya itu. Semoga aku diberikan kesembuhan dan bisa kembali sehat seperti dulu. Mama sama papa sama keluarga aku bisa tenang juga, rileks juga.